Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nami Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga kepada Pak Bahar Amal, SPD MMG. Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan untuk berkumpul di kelas online ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Darmawan yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok. Adapun anggota kelompok saya pada kesempatan kali ini yaitu ada Aswazan Nur Hakim, ada Fatika Rahma Agustina, ada Guntur Dwi Sasono, ada Nabila alias Setiani. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hukum Newton 3. Pengertian hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Macam-macam hukum Newton ada 3, pertama ada hukum Newton 1, ada hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu adalah gaya dan reaksi yang menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Adapun bunyi hukum Newton 3, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapatkan gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, namun arahnya akan berlawanan. Adapun rumus hukum Newton 3 yang akan dibacakan oleh Fatika. Rumus hukum Newton 3. Rumus hukum Newton 3 itu bisa ada 3. Yang pertama ada rumus gaya gesek. Itu rumusnya Fg sama dengan U kali N. Fg itu untuk gaya gesek yang satuannya Newton, V untuk koefisien gesekan, N gaya normal. Yang kedua ada rumus gaya berat. Rumusnya W sama dengan M kali G. Lambang gaya berat adalah W. Satuannya Newton. M untuk massa benda, satuan kilogram. G untuk gaya gravitasi bumi. Untuk satuannya meter per second kuadrat. Yang ketiga, rumus berat sejenis. Rumus berat sejenis rumusnya S sama dengan P kali G. Yang dilambangkan dengan huruf S. Berat jenis satuannya Newton per meter kubik. Maaf itu ya, rumusnya S sama dengan Rho kali G. Rho itu untuk massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. G untuk gaya berat dengan satuan Newton. Penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita mencoba memukul paku menggunakan palu, maka palu sebagai benda yang memberikan gaya aksi dan menghasilkan gaya dari paku yang merupakan gaya reaksi dan buat. Yang kedua, ketika kaki pelari menolak papan start ke belakang, yaitu aksi, papan start mendorong pelari ke depan, aksi. Air juga akan mendorong kaki dan tangan berenang ke depan, reaksi. Yang ketiga, pada saat telapak tangan kita mendorong ujung meja, bentuk telapak tangan kita akan berubah. Hal ini membuktikan bahwa terdapat gaya aksi-reaksi pada meja yang kita dorong dengan telapak tangan. Dorongan tangan kita akan bergerak, sedangkan meja memberikan gaya reaksi pada telapak tangan kita yang menyebabkan telapak tangan berubah bentuk teksturnya. Yang keempat, ketika seseorang membenturkan kepalanya ke tiang aksi, dia akan merasakan sakit karena tiang memberikan gaya pada dirinya, reaksi.
Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Alia. Contoh soal yang pertama, ada pertanyaan, yaitu sebuah kayu bermassa 100 kg akan dinaikkan ke atas truk. Untuk memudahkan kerja tersebut dipasang papan piring dengan sudut 30 derajat. Kotak kayu tersebut didorong 3 orang sehingga bergerak dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Jika koefisien gesekan lemari dengan papan adalah 1/3 akar 3, maka besarnya gaya dorong ketiga orang tersebut adalah, ini di sini udah ada diketahuinya. Lanjut ke gaya gesek, rumusnya itu adalah mu dikali n. Mu-nya itu 1/3 akar 3 dikali n, yaitu gaya normal, yaitu massa dikali gravitasi dikali cos x. Jadi 1/3 dikali 100 dikali 10 itu gaya gravitasinya dikali cos 30 derajat. Jadi hasilnya adalah 500 Newton. Selanjutnya kita ke hukum Newton kedua untuk menentukan sigma F atau mencari gaya dorongnya. Sigma F itu sama dengan massa dikali percepatan. Jadi untuk mencari sigma F itu adalah gaya dorong dikurang gaya gesek dikurang massa dikali gravitasi dikali sin X sama dengan massa dikali percepatan. Pindah ruas, jadi gaya dorong sama dengan gaya gesek ditambah massa dikali gravitasi dikali sin X ditambah massa dikali percepatan sama dengan 500 ditambah 500 ditambah 100 dikali 1, jadi hasilnya 1100 Newton. Dan alasannya kenapa kita harus menggunakan hukum Newton kedua, itu karena ada 2 buah gaya yang bekerja pada lemari kayu, yaitu gaya dorong dan gaya gesek, ditambah ini terjadi pada bidang miring dan memiliki percepatan. Next. Selanjutnya, contoh soal kedua, itu ada pertanyaan, sebuah roket dengan massa 1000 kg sedang diluncurkan ke angkasa. Saat roket mengeluarkan gas dari mesinnya dengan kecepatan 500 meter per second, gaya yang dihasilkan sebesar 5000 Newton. Pertanyaannya, berapa besar gaya reaksi yang dihasilkan oleh roket? Nah, pertama-tama kita harus menghitung percepatan roket dengan menggunakan hukum Newton kedua, yaitu rumusnya gaya sama dengan massa dikali percepatan. Tadi kan gayanya itu adalah 5000 Newton, terus massanya itu 1000 kilo. Nah, yang kita cari itu adalah percepatannya. Jadi pindah ruas nih, 5000 Newton, 1000 kilonya itu pindah ruas ke 5000 Newton, jadi 5000 Newton per 1000 kilo. Hasilnya itu adalah percepatannya 5 meter per second kuadrat. Selanjutnya, kita bisa menghitung menggunakan hukum Newton kedua untuk menghitung gaya reaksi. Hukum Newton ketiga, untuk menghitung gaya reaksi. Rumusnya adalah F aksi sama dengan F reaksi. F aksinya itu gaya yang dihasilkan oleh gas dari mesin roket, itu sama dengan 5000 Newton. Reaksinya itu gaya yang dihasilkan oleh roket. F reaksinya sama dengan massa dikali percepatan. Massanya itu 1000 kilo dikali percepatannya itu adalah -5, karena ini adalah gaya yang dihasilkan oleh roket. Jadi karena -5 ini karena gaya reaksi berlawanan dengan arah gerak roket. Jadi hasilnya adalah -5000 Newton.
Baik, kepada Alin Nabila, terima kasih telah membacakan contoh soalnya. Adapun untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, kami tutup sesi pertanyaannya. Selesai sudah presentasi kami dengan perasaan yang lega, seperti hubungan kamu yang selesai karena orang ketiga. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak materi presentasi kami. Karena dirasa sudah cukup, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.